Ini kok timnya Oke, Fania belum. semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa Bisa. ya? Bisa. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi bersama saya, Audi, malam ini yang akan membawakan eh, menjadi moderator ya di malam hari ini dengan tema dengan tema hari ini itu kita mau bahas tentang kulit bayi sensitif ya. Jadi kita mau kenalan dengan produk kita yang namanya Atomy CeraVe Shampoo and Body. Nah, nanti kita juga bahas kenapa sih dan apa penyebabnya kulit bayi itu kering dan kemerahan. Jadi nanti akan diulas dengan tuntas oleh Kak Stefani Margareta. Semoga mungkin dari ibu-ibu ya yang punya bayi, yang punya problem, hmm, pas banget nih, mungkin bayinya lagi sensitif kulitnya. Nah, cocok banget malam hari ini kita mau dengar penjelasannya terkait produk ini yang bisa menjadi solusi atas kulit bayi yang sensitif. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita belum afdol kalau kita belum menyampaikan visi misi atau moto Atomia. Jadi dengan lantang kita ucapkan bersama-sama dalam hitungan ketiga, yuk kita ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Menghargai semangat, semangat, menciptakan visi, visi, keyakinan, keyakinan, melayani dengan melayani kerendahan. dengan kerendahan. Ayo, Ayo, bisa. Ayo bisa. Bisa, ayo. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan kalau nanti selama materi sudah disampaikan dan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui ruang chat kita, atau boleh juga langsung mengangkat tangan. Nanti kalau sudah kita izinkan, langsung boleh menyampaikan pertanyaannya. Seperti itu. Jadi juga untuk mengisi absensi dan evaluasi acara yang akan diposting juga nanti di ruang chat ya setelah selesai materi. Kemudian eh, harapannya nanti Bapak Ibu kalau memang banyak banget ya yang pengen ditanya, eh, antusias aja, tanya banyak-banyaknya. Seperti itu. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita, pembicara kita hari ini, Bu Stefani Margareta. Terima kasih. Fani nge-fresh lagi kali ya. Suaranya jelas nggak? Kok di sini nge-freeze kayak Ya. patah-patah? Ini baru. Ya, Sudah sekarang bagus oke. Sekarang oke. Oke, saya ulang deh. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, Selamat malam. kenalan dulu nih buat yang belum kenal. Ya, kenalin saya Stefani. Malam ini saya mau bawain apa namanya produk CeraVe Shampoo and Bed ya. Apa namanya? Kalau buat yang sudah tidak asing lagi, pasti sudah tahu dan sudah paham ya apa itu Atomy CeraVe Shampoo and Bed. Nah, kita kenalan sedikit yuk tentang apa namanya. Saya mau share screen dulu. Aduh, bentar. Kok macet-macet ya laptop saya nih. Oke. Saya share screen ya teman-teman ya. Apakah sudah terlihat share belum. screen? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Belum ya. Di sini sudah nongol sudah. Biar nggak berat, Fani share
materinya ke Koweli aja. Jadi biar Oke, nggak putus-putus. ada emailnya nggak, Ko Weli? WA aja, lewat WA aja. Oh, ini di laptop, di WA-nya. Oke, sebentar, tak. Ini belum tak kompres ya. Coba. Udah munculkah sekarang? Sudah muncul belum? Lagi OTW. Munculkah? Sudahkah? Loh, kok back? Muter-muter, Van. Wait. Muter-muter, Van. Bentar nih kayaknya laptop saya dan yang bermasalah juga nih. Aduh. Sudah. Kayaknya sebentar lagi nih. Ya, ada tanda-tandanya. Sudah? Sebentar Belum. lagi muncul. Masih OTW. Sudahkah? Maaf ya teman-teman semua. Sudahkah? Belum. Tapi sudah ada tulisannya. Sudah Ya, sekarang. sudah. Sudah? Sudah. Oke. Ya, kalau gitu ini saya mulai ya teman-teman ya. Produk kita hari ini tadi Atomy, CeraVe, Shampoo and Bath ya. Oke. Sebelum kita masuk eh, mengenai penjelasan produk, komposisi, dan lain-lain tentang Atomy CeraVe, saya mau sedikit mengulas kenapa sih kok malam ini saya mau bawain eh, produk ini gitu lah. Saya mau menjelaskan, saya mau mengulas tentang produk Atomy CeraVe Shampoo and Bath. Alasannya karena satu, teman-teman. Eh, saya punya anak balita gitu ya. Umurnya 5 tahun. Dia itu gampang banget kena yang namanya biang keringet. Jadi kalau dia lagi keringetan yang berlebih gitu ya, dia tuh suka apa gatal-gatal, biang keringetnya tuh sampai yang kayak beruntusan yang hampir sebadan, terus merah-merah, gatel banget gitu ya, sampai mintanya digaruk, terus jadi keringetan dikit tuh langsung begitu. Begitu coba ini, puji Tuhan membaik. Nah, kenapa saya pengen share hari ini? Karena saya pengen teman-teman semua juga merasakan gitu ya, apa manfaat dari CeraVe Shampoo and Bath ini untuk anak-anak tercinta kita gitu ya. Oke, mari. eh, s- ini kenapa nggak bisa? Nah, kenapa sih kok Atomy CeraVe gitu ya, yang kita bahas gitu, yang tadi saya sudah sampaikan di awal, karena anak saya punya masalah kulit gitu ya, yang sering terjadi, yaitu peradangan kulit kronis gitu ya. Peradangan kulit kronis itu apa? Itu kulit kering yang kemerahan, yang mengelupas, yang pernah nggak sih tahu anak-anak kita kalau misalkan di bagian tangan sini, di bagian siku dalam gitu ya. Kalau nggak di bagian tangan sini nih suka ada kayak gatel-gatel yang luka-luka gitu ya. Itu namanya dermatitis atopik. Kalau nggak ruam, yang terus yang bentol-bentol atau kayak biduran gitu loh, sering kayak beruntusan tapi bukan yang biang keringat gitu ya. Terus ada biang keringat juga gitu kan. Nah, kalau hal-hal tadi, anak kita mengalami hal-hal tadi, itu artinya skin barrier. Skin barrier itu adalah lapisan pelindung kulit. Jadi lapisan kulit yang paling atas, yang paling luar, itu udah rusak, teman-teman. Ya. Nah, terus penyebabnya apa gitu ya? Iritasi kulit pada anak, pada bayi dan anak-anak gitu. Banyak penyebabnya teman-teman. Ada debu halus ya. Itu partikel yang kecil banget. Kita tuh nggak bisa lihat pakai kasat mata gitu ya. Bener-bener yang kita tuh harus melihatnya tuh pakai satu alat gitu mungkin ya. Nah, terus ada lapisan kulit tipis. Lapisan kulit bayi itu kan jauh lebih tipis yang daripada orang dewasa gitu kan. Kena apa sedikit aja udah langsung bekas gitu kan, langsung merah sedikit atau apa gitu ya. Itu karena apa sih? Karena lapisan lipidnya itu apa namanya? Belum banyak gitu loh. Jadi lemaknya, lemak yang untuk melindungi dan melembabkan kulit itu belum banyak. Jadi gampang banget apa namanya dehidrasi. Kulit itu apa namanya kekurangan cairan gitu ya. Terus lagi penyebab lainnya ada sistem pelindung yang belum matang. Sistem pelindung yang belum matang maksudnya apa?
Jadi mekanisme perlindungan kulit seperti produksi melanin, perbaikan kulit itu belum bekerja efektif seperti pada orang dewasa gitu ya. Jadi istilahnya masih masih apa namanya nggak maksimal gitu lah ya. Terus ada hilangnya hormon pelindung ibu. Nah, ini di sini kita tahu ya di dalam rahim anak itu bayi itu ya kan semuanya serba mengandalkan si ibu. Setelah lahir, setelah keluar dari rahim itu kan si anak ini semuanya harus beradaptasi dengan sendirinya ya. Pokoknya semua. Nah, itu hormon pelindung ibunya hilang. Nah, jadi hormon dari ibu yang membantu untuk produksi minyak kulit itu nggak ada. Makanya kulitnya si bayi itu jadi lebih sensitif, jadi gampang teriritasi. Terus ada penyebab lainnya lagi adalah faktor genetik. Ternyata apa namanya kulit iritasi, alergi dan lain sebagainya itu juga bisa diturunkan dari orang tua, teman-teman. Nah, jadi kita harus cek kalau misalkan kita mau tahu apakah itu apa namanya benar-benar dari keturunan, kita harus cek ke rumah sakit ya, ke dokter, melakukan pemeriksaan yang lengkap gitu ya, teman-teman ya. Oke, terus untuk pemicunya, pemicu iritasi dan alerginya, tadi kan adalah penyebabnya gitu kan. Bisa jadi banyak hal, teman-teman. Kita boleh cross-check ya. Kalau kita yang punya anak-anak kecil, yang punya balita ya, usia di bawah 5 tahun gitu. Kita cross-check coba. Produk perawatan yang kita pakai ini sudah, kandungannya ini sudah oke belum? Sudah aman untuk anak belum? Sudah hipoalergenik belum? Gitu ya. Nah, produk perawatan seperti kayak sabun, lotion, terus pelembab, atau misalkan deterjen yang kita pakai untuk mencuci baju si anak-anak ini, itu bahkan kandungannya itu seperti apa, kita harus tahu semua, teman-teman ya. Dari yang anak kita pakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita harus paham benar, teman-teman. Karena sedikit saja kita salah gitu ya, memakaikan produk kepada anak kita ya, yang ngerasakan nggak enaknya, nggak nyamannya itu pasti kan anak kita gitu kan. Jadi ya, ayo mari kita apa namanya lebih aware lagi ya tentang masalah kebersihan untuk anak-anak kita ya. Nah, terus lalu pakaiannya itu juga apa namanya bahan pakaian tertentu atau deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian. Jadi maksudnya gini, pakaian itu bahan itu kadang eh, nggak nyaman dipakai anak gitu ya. Kadang ada bahan yang bagus dipakai anak-anak, kadang ada yang membuat anak-anak itu apa namanya happy-happy aja gitu, nggak mengeluh, nggak ada keluhan apapun gitu kan. Tapi ada bahan-bahan tertentu yang mungkin kalau dipakai itu menyebabkan gatal gitu ya, menyebabkan kemerahan gitu. Itu harus kita apa namanya sadari. Kita harus benar-benar tahu ya. Kita harus mana nih yang pilih-pilih yang bisa dipakai anak saya mana, yang bisa apa namanya cocok di kulit anak saya yang mana, itu kita harus ngerti bener ya. Lalu ada lagi faktor lingkungan ya, faktor lingkungan kayak seperti udara panas, keringat berlebih gitu kan, perubahan cuaca, debu, bahkan gigitan serangga dan lain-lain gitu ya. Itu juga pemicu iritasi dan alergi. Lalu juga makanan terhadap alergi terhadap makanan atau minuman tertentu ya. Itu juga kita seiring waktu kita boleh cross check apakah anak kita punya alergi dengan makanan atau minuman tertentu. Lalu popok. Ini bicara tentang bayi ya kalau popok ya. Berarti bayi yang masih menggunakan popok itu kita harus sering ganti. Jangan sampai satu popok itu dipakai lebih dari 5 jam gitu ya teman-teman. Karena itu pasti akan lembab. Dalam 5 jam itu bayi kan pasti sudah apa pipis ya, mengeluarkan air kencing gitu berkali-kali gitu ya, 2 atau 3 kali bahkan ya. Jadi kita harus benar-benar cek apakah popok itu menyebabkan ruam atau tidak, menyebabkan kulit bayi lembab atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, lalu solusinya apa nih supaya anak kita nggak mengalami apa namanya iritasi ya? Ini sebelumnya nih, saat skin barrier rusak, kulit tidak dapat bereaksi dengan baik pada berbagai rangsangan yang menghasilkan respon psikologis. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, maksudnya kalau skin barrier udah rusak,
apapun bisa terjadi pada kulit anak kita gitu ya. Nah, ini 32,29% orang dengan kulit yang sensitif dan 12,45% orang dengan kulit normal menyebutkan bahwa mereka tuh mengalami iritasi kulit itu yang disebabkan oleh debu halus. Nah, orang yang punya kulit sensitif itu 3 kali lebih rentan terhadap iritasi akibat debu halus. Jadi, kita benar-benar harus tahu. Kita mungkin kalau misalkan pengen tahu kita sensitif atau enggak, kita mungkin bisa lakukan pemeriksaan lagi ya. Nah, ini saya mau kasih lihat lapisan kulit kita, teman-teman. Jadi, kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, yang paling atas ini kan ada skin barrier nih, teman-teman ya. Tuh di atas ada tulisan skin barrier. Tuh di bawahnya, di sebelah kanan ada tulisan stratum corneum, kelihatan ya. Itu adalah lapisan paling atas. Itu adalah lapisan terluar dari kulit kita. Itu yang melindungi kulit kita dari virus, dari bakteri, dari toksin ya, bahkan dari apapun ya yang akan menyentuh kulit kita. Nah, lalu ada lapisan epidermis ya, lapisan keduanya. Di bawahnya ada lapisan dermis. Di bawahnya lagi ada hypodermis. Itu adalah lapisan lemak yang ada di kulit kita. Lalu paling bawah itu adalah muscle ya, otot gitu kan. Kalau kita mau lihat yang di sebelah kiri, itu ada tulisan hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu dan elastin, juga kolagen, itu adalah zat atau senyawa yang terkandung di dalam kulit kita yang itu selalu menjaga kelembapan, yang membuat kulit kita itu nggak kering, yang membuat kulit kita itu kelihatan moist gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu ini adalah gambar di mana kulit kita sehat dan kulit yang tidak sehat. Gitu ya teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah, yang di sebelah kiri itu adalah kulit yang sehat dan yang di sebelah kanan itu adalah kulit yang tidak sehat ya teman-teman. Kita bisa lihat yang kulit sehat itu ada iritan dan bakteria, ada polutan itu tidak bisa masuk ke kulit kita. Dia mental. Kenapa? Karena skin barrier-nya masih mulus ya, masih bagus, masih utuh gitu kan. Jadi cairan yang ada di dalam kulit kita itu masih utuh, masih terjaga dan kulit kita hasilnya apa? Halus, lembut, terhidrasi gitu ya. Lalu kita lihat yang di sebelah kanan. Kita lihat ada tanda panah naik turun kuning dan biru ya. Patah-patah nggak? Ya. Bisa ya? Masih jelas ya? Suara saya masih jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Sorry, saya ulang. Di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan, itu ada tanda panah kuning. Kuning kan masuk ya, yang biru keluar. Yang biru itu adalah cairan. Cairan di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita. Nah, sedangkan yang kuning, itu ada bakteri, ada virus, ada polutan, pokoknya toksin semua yang kita sentuh, yang secara tidak sengaja tersentuh oleh kulit kita. Menyentuh kulit kita itu semua masuk. Karena apa? Kita lihat ya, di sebelah kiri itu skin barrier-nya tidak ada yang patah-patah. Di sebelah kanan skin barrier-nya itu patah-patah lubang-lubang gitu ya. Itu ibarat kata kulit kita skin barrier-nya rusak. Lapisan kulit kita rusak. Nah, akibatnya apa? Kulit kita kering, kulit kita kusam, jadi sensitif, jadi gampang iritasi gitu ya. Nah, makanya solusinya adalah kita menggunakan perawatan bayi yang lembut, yang hipoalergenik, yang tanpa pewangi dan tanpa pewarna. Kita harus bisa pilih dengan bijak gitu ya. Lalu pilih deterjen khusus yang aman untuk balita. Itu khusus untuk mencuci baju ya. Lalu jaga kebersihan, tetap hindari pembersihan yang berlebihan. Pembersihan berlebihan itu juga menyebabkan kulit kering loh teman-teman, jangan salah ya. Jadi pembersihan itu wajib, tapi jangan sampai berlebihan supaya kadar hidrasi kulit kita itu tetap terjaga. Lalu hindari pemicu alergi yang kita ketahui ya. Nah, lalu kenapa sih kok milih Atomy CeraVe? Nah, kita akan mulai masuk ke Atomy CeraVe Shampoo and Bath. Ya, pertama,
Itu Atomicera BB itu merupakan perawatan maksimal untuk kulit rapuh dan sensitif dengan kandungan formula iritasi rendah dari Atomicera BB. Lalu ada penjelasannya nih teman-teman nih di sebelah kanan ya, ada 4 poin. Poin pertama adalah ceramide alami yang larut dalam air. Lalu ada teknologi stabilisasi ceramide pemurnian tinggi. Dan yang ketiga ada fermentasi kunyit, itu sebagai lactobacillus ya. Probiotik, istilahnya probiotik untuk kulit. Lalu yang terakhir adalah formula hipoalergenik. Ya, kita akan jelaskan satu persatu poin-poin ini ya. Ceramide alami yang larut dalam air. Kalau ngomong ceramide, teman-teman, sebenarnya di sini kan ditulis yang larut dalam air. Ceramide yang sebenarnya itu sebenarnya tidak bisa larut dalam air. Karena apa sih? Ceramide itu adalah eh, lapisan lipid. Lipid itu adalah minyak. Nah, namanya minyak kalau dicampur air kan nggak akan pernah bisa campur ya teman-teman ya. Kalau kita tahu minyak itu ya bisanya dicampur dengan minyak juga, gitu kan. Nah, makanya di Atomi itu perlu yang namanya teknologi stabilisasi ceramide pemurnian tinggi. Untuk apa sih sebenarnya teknologi stabilisasi ceramide pemurnian tinggi ini? Ya untuk membuat si ceramide ini dia secara alami bisa larut dalam air, bisa tercampur dengan air, lalu bisa kita gunakan. Nah, bahan-bahan yang dipakai untuk memurnikan si ceramide ini supaya dia bisa larut dalam air, itu nanti ada fermentasi dari kunyit yang sebagai Lactobacillus. Ya, Lactobacillus itu nanti fungsinya kita jelaskan lagi di belakang. Ya, secara singkat dan si Sera BB ini juga dia punya satu formula yang hypoalergenik. Jadi tidak memicu alergi, tidak mudah memicu alergi pada kulit anak kita gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini ada bahan baku yang dipakai oleh Atomicera BB. Ya, bahan bakunya ada ceramide, ada Vitissingosin, ada natural HG, ada ekstrak daun molokia, ada ekstrak fresh lotus, dan sebagai kesehatan kulitnya itu ada Lactobacillus fermented bean extract. Nah, ini fungsinya masing-masing sudah bisa dibaca ya teman-teman di sini. Ceramide dan Vitissingosin itu sebagai untuk memperkuat barrier kulit, lalu natural HG itu untuk melembabkan, ekstrak daun molokia dan fresh lotus itu untuk menenangkan dan mengurangi gatal di kulit. Nah, lactobacillusnya itu untuk menjaga kesehatan kulit. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah, di sini nih dijelaskan, ceramide itu adalah lipid, lemak utama pembentuk skin barrier. Jadi tadi kan di awal saya sudah kasih gambar ya, lapisan kulit ya teman-teman yang paling atas adalah skin barrier. Ya. Nah, ini skin barrier ini itu diisi oleh ceramide. 50-60% skin barrier itu diisinya oleh ceramide gitu teman-teman ya. Sehingga membentuk skin barrier tadi, membentuk skin barrier yang kokoh. Nah, itu. Nah, lalu yang kedua ada phytosyngosin. Itu sebagai bahan prekursor yang memicu produksi ceramide secara alami pada kulit. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk membantu menciptakan natural moisturizing factor untuk menjaga kulit supaya tetap lembab. Nah, ini ceramide dan phytosyngosin ini keduanya ini bekerja sama. Mereka tuh bekerja sama untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan skin barrier. Nah, jadi untuk skin barrier yang bagus itu tidak boleh memiliki ceramide yang kurang dari 50%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ceramide yang terkandung dalam kulit itu harus berkisar antara 50-60% gitu teman-teman. Nah, lalu ini adalah adalah cara kerjanya ceramide dan phytospingosin gitu ya. Ini untuk meningkatkan kekuatan pelembab dengan memperkuat barrier kulit. Nah, ini cara kerjanya adalah dia yang pertama menenangkan, lalu yang kedua dia memperkuat barrier kulit, yang ketiga dia menyeimbangkan barrier kulit, lalu yang terakhir baru dia melembabkan kulit gitu ya. Nih, komponen lapisan lipid dari barrier kulit memperkuat barrier kulit untuk meningkatkan kelembapan dan melembutkan
serta melindungi kulit dari rasa gatal dan iritasi luar. Nah, ini teknologi ya yang dipakai oleh Atomy untuk memurnikan si ceramide tadi. Nah, si Atomy ini menerapkan metode namanya free lipid, teman-teman. Free lipid ini maksudnya adalah bebas asam lemak. Di mana teknologi ini itu eh, dia punya beberapa tahapan yang dipakai untuk bisa melarutkan si ceramide itu di dalam air gitu ya. Bisa tercampur dengan air secara alami, secara natural. Dan menggunakan bahan baku yang alami juga tentunya ya. Kita tahu namanya Atomy gitu, nggak pernah pakai bahan-bahan yang membahayakan gitu ya. Nah, ini juga metode ini dipakai itu bertujuan untuk membuktikan bahwa kandungan dalam produk itu tidak membahayakan. Ya, sehingga bisa aman dipakai untuk jangka panjang dan untuk anak-anak gitu ya teman-teman ya. Ini ada nomor patennya, teman-teman di bawah bisa baca sendiri. Itu ada 3 nomor paten gitu ya yang dipakai oleh Atomy, itu menunjukkan bahwa tidak hanya sekali ya, tidak hanya satu kali si Atomy ini menguji produk ini gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu ini ada ceramide alami yang larut dalam air. Ini ada patennya yang tadi dijelaskan. Ini kan nomor paten 10.139.2367 ya teman-teman ya. Ini di sini ada tadi yang atas sendiri itu. Nah, di sini membuktikan bahwa Atomy CeraBB mengandung ceramide alami yang dibuat dari proses fermentasi ragi. Nah, Atomy ceramide itu memiliki struktur yang identik dengan substansi yang ditemukan pada kulit manusia. Lalu, kualitas produk telah ditingkatkan dengan menggunakan teknologi untuk dapat larut dalam air yang sudah dipatenkan. Hak patennya ada di sebelahnya ya, teman-teman ya. Nah, ini di bawah ini ada note nih, ada catatan nih, teman-teman. Bisa dibaca di situ ya. Ini adalah kelebihan ceramide yang menggunakan fermentasi ragi. Ya, kelebihannya apa sih? Peningkatan bioavailabilitas efikasi. Artinya apa? Lebih mudah diserap dan digunakan kulit. Ya, meningkatkan kelembaban, perbaikan skin barrier secara efektif, ya punya efek antiinflamasi, menenangkan kulit yang sensitif dan iritasi, aman untuk kulit sensitif, serta dapat digabungkan dengan bahan lain untuk hasil yang maksimal. Nah, ini menjadikan proses ini, fermentasi ragi ini, pilihan yang cerdas untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, lalu tadi kan ceramide dan phytosinospin kita sudah bahas. Ada bahan baku yang kedua yaitu natural HG. Apa sih natural HG itu? Natural HG itu ada sebuah senyawa. Senyawa ya, dia berupa cairan kental gitu ya teman-teman ya. Itu didapat dari proses fermentasi dari 3 bahan alami. Ya, bahan yang pertama itu ada gambarnya di situ. Itu ada kedelai. Lalu yang kedua itu ada mistletoe. Lalu ada tanaman alang-alang. Pasti nggak asing ya dengan tanaman alang-alang gitu ya. Nah, ini menggunakan teknik fermentasi juga. Ya, yang membuat menimbulkan efek melembabkan dan melembutkan juga pada kulit. Nah, bukan fungsi, manfaat kedelai yang difermentasi itu apa? Kaya nutrisi, dia banyak proteinnya, vitamin, gitu ya. Manfaatnya ini banyak banget. Nanti mungkin teman-teman kalau memang penasaran bisa search di Google gitu ya, atau ChatGPT atau AI gitu. Nanti pasti akan keluar panjang penjelasannya. Nah, ini lalu tanaman yang kedua adalah mistletoe yang difermentasi. Ini mistletoe ini kalau di luar negeri, teman-teman, ini terkenal banget. Nah, kalau buat teman-teman yang suka nonton film kayak werewolf gitu ya, manusia serigala gitu ya, manusia serigala di film-film barat gitu ya, itu dia eh, kalah dengan tanaman mistletoe. Kenapa? Karena tanaman ini ternyata ajaib, teman-teman. Dia bisa tumbuh di 4 musim, ya, dan dia mengandung lecithin. Oke, dia mengandung lecithin. Nah, ini dari bahan obat tradisional Eropa gitu ya teman-teman ya.
Lalu alang-alang yang difermentasi. Ini fungsinya untuk apa sih? Alang-alang ini ternyata dia biasa digunakan sebagai obat herbal tradisional, teman-teman, yang digunakan untuk meringankan demam. Makanya kalau kita tahu di luaran sana ada dijual misalkan ya adem sari atau misalkan apa namanya pokoknya untuk meredakan panas dalam gitu ya teman-teman, itu pasti ada namanya ekstrak alang-alang gitu. Itu ternyata fungsinya untuk meredakan demam gitu ya teman-teman ya. Lalu dia mengandung arundonin, silindrin dan lain-lain ya, yang membantu menenangkan kulit juga. Nah, lalu bahan baku yang selanjutnya ini adalah bahan baku yang tanaman-tanaman tadi ya, ekstrak daun molokia. Ini disebut super vegetable, teman-teman. Kenapa sih kok bisa super vegetable ya? Karena dia ini sayuran yang punya efek melembabkan dan menjaga vitalitas kulit. Dan ternyata teman-teman, ekstrak si daun molokianya ini itu merupakan tanaman yang memiliki kekuatan bertahan hidup yang tinggi, mengalahkan lingkungan yang kering dan tandus di Mesir ya. Kita bisa bayangin ya, di Mesir, di padang pasir, di padang gurun gitu ya, di tengah-tengah padang gurun gitu, sepertinya hampir mustahil kalau kita bisa melihat tanaman yang hijau yang seperti ini gitu ya. Biasa kita lihat paling tumbuhnya kaktus gitu kan. Nah, ini ternyata dia bisa gitu loh. Dia bisa tumbuh di daerah yang seperti itu gitu. Berarti itu makanya kenapa dia bisa disebut super vegetable, karena dia sudah kaya akan serat, dia punya daya hidup yang tinggi gitu ya. Dia ternyata kandungannya itu bagus untuk membantu menenangkan, melembabkan dan memberikan vitalitas pada kulit sehingga bisa membuat kulit anak itu tidak rapuh gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada ekstrak yang selanjutnya adalah ekstrak fresh lotus ya. Kita tahu bunga lotus di Cina sana itu biasa dipakai oleh orang-orang kerajaan gitu ya untuk kecantikan gitu kan. Nah, ternyata benar di sini dia sebagai simbol pembentukan kekuatan dan kehidupan dalam cerita rakyat India juga. Ternyata bukan hanya di Cina, tapi di India pun lotus ini dipakai sebagai simbol kekuatan gitu. Berarti kan artinya ekstrak ini bagus ya. Lalu fungsinya apa? Dia untuk merawat kulit supaya dia lebih bersih, lalu dia punya efek menenangkan iritasi juga gitu ya. Jadi fungsinya hampir mirip dengan cica, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu yang selanjutnya ini ekstrak untuk Lactobacillus fermented bean. Yang dipakai beannya itu adalah kedelai. Ini perawatan energi dan kesehatan kulit. Kenapa sih yang dipakai itu si kedelai? Karena ternyata fermentasi kedelai dengan bakteri Lactobacillus, bakterium laktosa yang terurai dari kombinasi lakto berarti laktosa dari susu dan bacillus yang berarti bentuk batang gitu ya. Nah, itu dia kaya akan asam amino dan vitamin E yang bisa membantu merawat vitalitas dan kesehatan kulit juga. Nah, manfaat lainnya, si kedelai ini dia mencegah kolagenase dari kehilangan kelembapan dan menjaga efek pelembab. Lalu ada luteolin, dia fermentasi kedelai yang memberikan energi pada kulit gitu ya. Lalu ada fermentasi yang selanjutnya adalah fermentasi dari kunyit yang digunakan sebagai lactobacillus gitu, teman-teman. Nah, di sini ada nomor patennya juga. Itu sudah dibuktikan berarti ya teman-teman ya. Atomi nggak ngomong bohong gitu ya. Ini fermentasi lactobacillus dari kunyit melindungi kulit dari bahaya yang berasal dari lingkungan luar dan menjaga kulit tetap lembab. Lalu dia punya formula hipoalergenik. Ternyata teman-teman si kunyit ini dia dipilih oleh ilmuwan berpengalaman yang aman digunakan untuk bayi dan anak-anak. Ini formulanya juga mengurangi iritasi kulit berkat ekstrak lecitin dari kedelai yang digunakan sebagai pengemulsi. Nah, ini wanginya itu juga nggak lebay gitu ya teman-teman ya. Karena anak saya pakai, saya suka sih wanginya, baunya kalem,
baunya menenangkan gitu. Kayak kayak gimana sih maksudnya? Ya, baunya harum tapi juga nggak yang aroma yang istilahnya kok bahasa Jawa itu nyegrak gitu loh teman-teman. Gitu ya. Nah, ini sedikit apa namanya? Sedikit ulasan tentang produk Atomy CeraVe Shampoo and Bed teman-teman. Nah, di sini sampai penjelasan saya di sini eh saya tuh kepengen ngajak teman-teman nonton satu video tentang satu dokter yang mengulas kesehatan kulit pada bayi. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar saya kasih lihat dulu. Oke. Sakit biasa ini yang disebut dengan dermatitis atopik. Ini terjadi karena gangguan pada skin barrier dan pengaruh lingkungan. Langkah pertama, coba periksa sabunnya. Banyak sabun bayi Videonya belum berubah loh. Kan? non SLS atau SLS, non alkohol, non fragrance. Padahal untuk kulit dengan Ini dermatitis videonya atopik, belum kelihatan. karena itu disarankan beralih ke sabun yang mengandung microbiome. Stefani, Misal yang ada kandungan lactobacillus seperti ini. Kedengeran Sabun nggak? dengan microbiome nggak ada cuma videonya. membersihkan Ini Oh, stop nggak ada share dulu. videonya. Yang ini di stop share dulu, baru share ulang. Tapi suaranya ada. Suaranya masuk. Ada. Close dulu ini apa namanya? Stop share screen, terus kamu baru share screen lagi video. Oke, tak coba dulu coba. Oke. Memang penderita dermatitis atopik Bisa itu udah lebih keluar? sadar terhadap hal yang paling sering bersentuhan dengan tubuhnya, yaitu Udah. sabun. Saya ulang ya. Saya ulang dari awal ya. Bukan, Nih. ini bukan sekedar iritasi biasa. Ini yang disebut dengan dermatitis atopik. Ini terjadi karena gangguan pada skin barrier dan pengaruh lingkungan. Langkah pertama, coba periksa sabunnya. Banyak sabun bayi yang mengklaim aman hanya dengan menulis non SLS atau SLS, non alkohol, non fragrance. Padahal untuk kulit dengan dermatitis atopik itu belum cukup melindungi. Karena itu disarankan beralih ke sabun yang mengandung microbiome. Misal yang ada kandungan lactobacillus seperti ini. Sabun dengan microbiome bukan cuma membersihkan, tapi membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di kulit, memperkuat skin barrier, dan mencegah kekambuhan dermatitis. Memang penderita dermatitis atopik perlu lebih sadar terhadap hal yang paling sering bersentuhan dengan tubuhnya, yaitu sabun. Sabun dengan kandungan microbiome bekerja dari akar penyebabnya, bukan sekedar menenangkan gejalanya. Jangan panik lalu langsung oles-oles salep atau tabur-tabur bedak, karena itu hanya menutupi gejala, belum mengatasi penyebab. Jadi jangan menunggu sampai parah, pilih sabun yang tepat sejak awal. Jangan tergiur harga murah kalau hanya akhirnya kulit anak lebih iritasi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tadi jelas ya videonya ya. Nah, jadi apa namanya? Sorry. Tadi share screen-nya materinya. Oke. Saya mau share screen yang balik ke ini lagi ya. Mhm. Nah, tadi oke. Nah, tadi udah sampai di sini. Nah, lalu ini adalah tes yang dilakukan oleh Atomy.
mengenai sampo dan sabun dari CeraBB ini ya. Ini dermatesnya ini di Jerman, teman-teman. Dia mendapatkan predikat excellent. Nih di sini ada tulisan excellent ya, teman-teman. Ini original. Excellent nih dermates nih, original dermates nih dia di 2021. Lalu dia punya ini ada nanti bisa kalau teman-teman mau apa cek gitu ya, mungkin bisa cek di ChatGPT atau di mana gitu ya, mungkin keluar. Lalu ini zat dalam kategori hipoalergenik ya, dia dites untuk kategori iritasi kulit sensitif. Ternyata dia zat dalam kategori dia masuk ke dalam sabun yang sampo dan sabun yang hipoalergenik gitu ya. Ini untuk lotion dan krimnya gitu ya teman-teman ya. Dia di CeraBB itu kan punya 3 produk, 3 item. Ya dia ada lotion, ada krim dan sampo and bath gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini khusus untuk sampo and bath-nya. Sampo and bath itu tes non iritasinya. Tes non iritasinya itu dinilai hipoalergenik, teman-teman. Dia ini khusus untuk sampo and bath. Dia sudah punya hak paten juga di sini, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa produk Atomy itu bukan produk yang sembarangan dibuat, yang hanya untuk mencari keuntungan saja semata dari perusahaan gitu ya. Dia benar-benar memperhatikan dari setiap detail yang akan dirasakan ya manfaatnya gitu ya oleh si konsumen itu sendiri. Nah, memang benar-benar kalau kita pernah tahu gitu kan apa namanya motonya si Atomy ini kan dia akan mendahulukan kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan itu nomor 1 ya. Dan semuanya itu akan kembali ke pelanggan lagi gitu kan. Nah, itu makanya kenapa si Atomy ini benar-benar sedemikian rupa dia nggak main-main kalau bikin produk itu tesnya itu nggak cuma sekali 2 kali ya teman-teman ya, kadang berkali-kali gitu. Ada produk tertentu yang dia harus melakukan pengujian berkali-kali baru dia akan dipasarkan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak perlu ragu lagi, nggak perlu khawatir tentang keamanan dari produknya Atomy gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini aja materi dari eh, sorry sampo and bath CeraBB gitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau ada yang mungkin mau testimoni atau mau sharing, itu boleh ya teman-teman ya. Terima kasih waktunya, Audi. Saya kembalikan ke Audi, ke moderator. Oke, oke, terima kasih banyak penjelasannya, Bu Stefani, keren banget ya. eh Mungkin sebelum kita open pertanyaan, ya di sini saya tadi sedikit banyak eh, dapat pencerahan ya. Ternyata mungkin dulu saya waktu bayi ya sensitif banget ya kulitnya, karena kan kulit bayi itu baru lahir, mereka pasti juga kan apa namanya lapisan-lapisan kulit mereka juga belum terbentuk sempurna. Tadi udah dijelasin sama Kak Stefani juga bahwa banyak faktor yang menyebabkan kenapa kok kulit bayi itu suka muncul iritasi, kemerah-merahan seperti itu ya. Bahkan saya lihat tadi videonya sampai merah banget ya gitu kan, kasihan ya. Dan banyak banget yang faktor eh, penyebabnya gitu. Salah satunya mungkin karena salah menggunakan produk sabun ya, sabun, sampo dan sebagainya kayak gitu. Dan syukurnya ya kan puji Tuhan kita punya produk Atomy yang itu tadi Kak Stefani bilang, perusahaan ini tuh saya rasa adalah perusahaan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan untuk kantong si ownernya gitu ya, tapi dia pengen jadi solusi gitu ya. Dia nggak pengen membohongi customer, karena banyak banget ternyata yang sudah beredar ya di masyarakat, produk-produk yang klaim dirinya, oh ini aman, ini bagus dan sebagainya, tapi ternyata setelah dipakai, digunakan, tetap aja menimbulkan iritasi ya pada bayi, kan kasihan ya. Kalau mungkin kalau kita dewasa yang pakai, it's okay. Tapi kalau bayi yang pakai kan kasihan banget. Apalagi kalau mama-mama yang sangat hati-hati untuk anaknya, pasti kayak pengen yang terbaik, memberikan yang terbaik gitu. Jadi buat ibu-ibu di sini yang mungkin
punya anak masih kecil atau ponakan gitu ya, jangan lupa untuk merekomendasikan produk ini karena nggak perlu diragukan lagi sih kalau Atomy bikin produk itu ya bukan cuma buat keuntungan perusahaan sesaat, tetapi untuk memberikan solusi kayak gitu. Oke, sedikit penjelasan dari saya mungkin kepada Bapak Ibu, kakak-kakak, mas-mas juga kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, nanti di akhir Bu Ida akan memberikan hadiah kepada para peserta yang terbaik kayak gitu. Jadi mungkin salah satu ininya ya untuk penilaiannya adalah keaktifan. Saya nggak tahu nih ya Bu Ida kayak gitu. Jadi Bu Unggo sebanyak-banyaknya boleh mengajukan pertanyaan kayak gitu. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ada itu satu di kolom chat. Oke, kita buka dulu. Gatal-gatal sabunnya apa? Suplemen buat minumnya apa? Oke. Oke, ini Ini saya untuk pria bantu. dewasa umur 50-an Kak Stephanie. Monggo. Ya, oke. Nah, ini tadi saya ada kelewatan nih. Sebenarnya ini sabun CeraVe ini, sabun dan shampoo-nya ini, itu juga bisa dipakai oleh orang dewasa. Orang dewasa pun bisa pakai. Ya, jadi terutama untuk orang dewasa yang punya kulit sensitif gitu kan. Karena kan si formula dari CeraVe ini, itu kan dia satu udah hipoalergenik ya. Jadi dari semua kandungan yang ada, itu kan dia apa namanya? Fungsinya, manfaatnya itu adalah untuk melembabkan, menenangkan sebagai antiinflamasi dan dia juga bisa menenangkan kulit. Yang tadi saya bilang tadi ya si apa tanaman apa mistletoe tadi juga alang-alang gitu ya. Juga tadi yang dari kedelai gitu kan, tanaman-tanaman yang dipakai itu. Itu juga bisa untuk sebagai fungsinya itu hampir sama dengan cicah. Ya menenangkan kulit gitu ya. Jadi dia kaya akan kandungan vitamin E. Jadi kalau mau dicoba, kalau untuk pria dewasa umur 50-an itu, kalau yang suka gatal-gatal itu bisa dicoba. Bisa dicoba digunakan ya. Kalau untuk suplemennya buat minumnya apa, kalau gatal-gatal itu mungkin bisa ke hemohim dan probiotik mungkin ya. Bu Ida bisa menambahkan mungkin? Untuk gatal yang apanya dulu, Wani? Itu di situ tulisannya cuma gatal-gatal. Mungkin kulitnya Gatal-gatal. Ibu Santi, Ibu Santi mungkin bisa lebih dijelaskan gatal-gatalnya karena apa? Enggak, ini yang kulit sensitif mungkin ya. Ini member yang nanya. Oke. Ah, dibanding Aida, Gatal-gatal, sabunnya apa, suplemen buat minum apa ya? Gatal itu kadang karena kulitnya terlalu kering. Ya, satu itu. Jadi satu, minumlah probiotik ya, kemudian vitamin C. Kalau dia bisa hemohim lebih bagus, kalau enggak vitamin C minimal. Lalu spirulina itu juga bagus untuk kulit. Nah, kemudian untuk sabunnya pakai sabun mandi Atomy, body lotion wajib. cowok. Atau pakai Bu Ida. Aidam dulu juga boleh. Ya, lihat gatalnya dulu seperti apa. Kita Kulitnya harus hitam. Kulitnya hitam. kulitnya bukan masalah kulitnya hitamnya. Kalau warna kulit itu kan ya itu nggak bisa kita rubah. Saya juga nggak bisa merubah jadi seputih kamu, nggak bisa gitu loh. Cuman kulitnya itu kering. Biasanya kalau kulit kasar. kering kasar. Kasar. Ya, biasanya. Nah, iya. Ya, mandi pakai sabun mandinya Atomy aja. Ya, sabun mandi Atomy, terus body lotionnya kita. Hand body lotion itu bagus sekali. Aidam kalau memang gatel banget pakai Aidam, tapi minumnya harus probiotik, minimal probiotik plus vitamin C atau probiotik plus spirulina. Itu yang murah. Ya, spirulina. Ya, spirulina. Itu yang murah ya. Kalau dia sanggup ke hemohim bagus lagi. Oh, iya, oke.
Ya, lebih ikut rekomen ke Aidam aja ya Bu Ida. Mhm. Oh ya, makasih Bu Ida. Ya, makasih. Oke, oke. Terima kasih buat pertanyaannya, Ibu Santi. Oke, jadi kalau Boten. terima kasih Bu Santi. Next pertanyaannya ada dari Amaria dari Bekasi. Mbak Ida, kalau untuk melancarkan peredaran darah multivitamin apa ya? Maaf ini keluar jalur nanyanya. Jadi untuk melancarkan peredaran darah itu Bu Melancarkan Ida. peredaran darah, sebenarnya hemohim itu bagus banget ya, teman-teman. Pomegranate itu juga bagus banget. Kenapa saya bilang pomegranate bagus banget? Selain dia untuk kulit, dia bisa membantu untuk memperlancar peredaran darah. Sehingga orang-orang yang mungkin secara yang wanita terutama yang kalau menstruasi itu sakit ya atau keluar gumpalan-gumpalan seperti itu, dia akan lebih tertolong dengan kalau dia mengkonsumsi pomegranate ya itu, atau itu peredaran darahnya terlalu kentalkah atau karena apa, itu juga kita harus cek ya, itu harus cek dulu. Tapi kalau yang aman ya hemohim sebenarnya kalau itu ya. Hemohim itu bagus banget ya. Oke, berarti pakai Hemohim ya. Hemohim ini memang eh rajanya ya, rajanya Atomi. Obat dari segala masalah kayaknya ya. Ya. Oke, thank you buat penjelasannya Bu Ida dan pertanyaannya Bu dari Kak Maria Bekasi. Next question. Saya, Ada Bu. lagi nggak ya yang mau bertanya? Saya, Oke, Bu. monggo silahkan Ibu Tri. Makasih. Ya, ini kalau bayi umur, bukan bayi ya, anak umur 6 tahun ke bawah, itu masih bisa pakai cara BB atau enggak gitu? Atau batas umurnya berapa gitu? Oh, Halo? boleh Bu. Saya jawab ya Bu Tri. Ya, ya. Jadi Batas cara umur BB itu boleh pemakaian cara BB, batas umur pemakaian cara BB. Oh, batas umurnya ya, ya. Oke, Hmm, batas umurnya. Jadi ya. sebenarnya itu memang Caranya ngelek, Bu Stefani. Caranya cara ngelek. BB ini dikhususkan untuk anak-anak ya. Anak-anak yang disebut anak-anak itu biar oh, suaranya nge-lag. Iya, suaranya ngelek. Halo? Ya. Halo, iya, iya, iya. Masih patah-patah kah? Masih patah-patah? Iya. Sekarang belum, sudah Masih enggak. patah-patah. Ya sedikit Sudah sedikit enggak ya? patah-patah, sedikit Sedikit. patah. Sedikit patah-patah Hmm. connectionnya ya. Sudah jelaskah? Sudah, Sudah, sudah. Sudah ya. Oke, saya jawab ya Putri. Jadi batasan umurnya Cera BB sebenarnya memang kalau dibilang batasan umur tuh tidak ada ya, tidak ada. Tapi memang Cera Sorry. BB ini dibuat dikhususkan untuk anak-anak gitu kan. Cuman karena kandungannya itu banyak yang hampir sama dengan kandungan yang bisa kita pakai sebagai orang dewasa gitu. Jadi anak-anak usia sampai 10 tahun sampai 12 tahun pun sebenarnya masih bisa pakai Butri gitu. Jadi kalau dibilang anak-anak itu kan batasan usia sebagai anak-anak itu kan sampai 12 tahun ya. Jadi 12 tahun ke atas itu dia baru tergolong remaja gitu kan. Jadi masih di bawah 12 tahun itu sebenarnya dia masih bisa, sangat-sangat bisa dia pakai Cera BB. Terutama buat yang kulitnya sensitif gitu kan. Karena dia punya formula kan hipoalergenik tadi. Dan dia mengandung
lactobacillus ya, yang sebagai probiotik untuk kulit. Jadi makanya bisa dipakai untuk orang yang punya kulit normal bahkan ataupun yang terutama untuk yang punya kulit sensitif itu sangat bisa dipakai. Seperti itu, Putri. Apakah sudah Iya, menjawab? iya. Berarti kalau bayi baru lahir itu nggak gatal-gatal pun boleh pakai ya? Boleh, boleh. Sangat Iya, boleh, iya. Ibu. Jadi Iya, untuk iya, menjaga iya. kelembapan kulit itu sangat bagus. Iya, Nah, iya. terus satu lagi saya sempat ketinggalan tadi ya, belum menjelaskan. Jadi kalau kita mau pakai CeraBB, itu sama seperti kita pakai produk-produk lain gitu, maksudnya yang di Atomi gitu ya. Itu kita busakan dulu ya teman-teman ya. Kita taruh di tangan, kita busakan dulu, baru kita aplikasikan ke badan atau rambut gitu. Karena gini, saya pernah eksperimen dengan anak saya sendiri gitu ya. Kalau tadi ini kan ceramide, sorry, si apa namanya tadi? Ya, Cara, itu mengandung cara. cairan yang kental, si natural HG ini. Kandungannya, bahan bakunya ya. Untuk si CeraBB ini kan dia mengandung cairan yang kental dan sangat melembabkan. Jadi banyak kandungan yang ada di bahan baku yang ada di CeraBB ini kan semuanya fungsinya untuk melembabkan gitu kan. Nah, ini kalau kita aplikasikan sabun, begitu aja kita taruh di tangan, kita langsung oleskan ke kulit anak, itu lama sekali hilangnya bilasnya pakai air tuh lama sekali gitu loh. Jadi masih akan licin terus. Masih di kulit tuh kayak terasa licin terus gitu. Nah, tapi kalau kita busakan dulu di tangan, baru kita aplikasikan ke kulit anak gitu ya, atau rambut gitu, itu akan cepat hilangnya. Bukan bukan hasilnya itu nggak akan keset kering yang kayak gimana gitu ya, masih tetap akan terasa moist lembab gitu ya, tapi bukan yang licin gitu loh. Paham nggak ya? Jadi seperti Iya, itu. iya. Jadi kita lebih baik kalau mau mengaplikasikan CeraBB ini kita busakan dulu supaya lebih mudah dibersihkan. Dibilasnya, dibilasnya itu agak lebih cepat gitu. Gitu aja dari saya. Semoga menjawab ya, Putri. Iya, makasih Ci Stefani. Ya. Kalian nanya, ini kalau Ya. ada anak umur 6 tahun, kalau mau Mm-mm. minum hemohim itu berapa ukurannya ya? Kalau hemohim itu sebenarnya relatif ya, tergantung dengan kondisi dan keluhan si anak itu ya, Bu. Ya, Kalau dia enam apa? tahun itu, 6 tahun Amandel, itu amandel. gimana? Amandelnya bengkak. Amandelnya bengkak. Halo? Amandelnya bengkak. Oh, amandalnya bengkak. Bu Amandel. Ida, Umur Ya, 6 tahun. amandel bengkak itu semprot propolis, minum hemohim, ya, minum hemohim sama vitamin C, Ci. Iya, ya. Semprot Oke. propolis spray itu. Nah, itu hemohimnya anak kecil itu berapa, Bu? 6 tahun kan? 6 tahun Iya, sebenarnya boleh satu lah. pagi sore satuan. Ya, sehari satu aja dulu. Satu aja ya. Mm-mm. Iya. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Tri buat pertanyaannya. Oke, Kak Stefani, saya manggil kakak aja ya, biar kelihatan muda gitu ya. Saya malah pengen nanya nih, Kak. Karena saya punya teman itu mungkin dia umurnya sekarang 39 atau 40 ya. Dia tuh setiap kali kita pergi keluar makan kayak gitu, dia selalu garut-garut, gatal-gatal gitu badannya. Kayaknya sekujur tubuhnya tuh kayak udah sensitif gitu ya. Jadi dia garut terus, udah hitam-hitam juga kayak gitu. Kira-kira bisa nggak ya pakai produk ini? Terus kalau memang bisa minimal berapa, mungkin ada nggak ya kayak harus berapa botol dulu baru habis kayak gitu, baru bisa sembuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Penasaran kalau memang bisa nanti saya mau rekomendasiin ke teman saya. Karena Oh, kasihan setiap kali kita ketemu dia pasti garut-garut terus sampai kita larang, jangan garut-garut gitu. oke. Mungkin kalau dari Gitu. aku ya, dari aku penjelasannya begini. Bisa dicek dulu apakah dia punya alergi tertentu gitu kan, dicek ke dokter, tes alergi gitu ya. Karena kan kita nggak tahu dia itu punya riwayat seperti apa di masa kecilnya gitu kan. Apakah dia di masa kecilnya ternyata punya riwayat alergi seafood kah atau misalkan alergi debu kah atau alergi udara dingin kah gitu kan, beda-beda ya reaksi setiap orang gitu kan. Nah,
Atau mungkin kalau misalkan kulitnya itu sangat kering, maksudnya sering gatal, itu mungkin lebih disarankan dia pakai body lotion deh. Kalau enggak yang Ultra Body Rich gitu. Ultra Body Rich itu mungkin bisa dipakai untuk yang sering apa namanya eh, pemakaian luar untuk biar dia nggak gampang kering ya. Ya, mungkin untuk sabunnya bisa dicoba CeraVe. Saya belum bisa memastikan karena saya belum pernah mencoba CeraVe itu dipakai oleh orang dengan keluhan yang seperti itu gitu ya. Maksudnya kalau untuk anak saya itu memang sangat berkurang dan itu benar-benar efektif gitu kan. Tapi kan itu di usia anak saya gitu ya. Saya belum pernah ada testimoni maksudnya untuk yang orang dengan keluhan seperti itu di usia dewasa gitu. Tapi bisa dicobakan. Nah, kalau yang sepengetahuan saya, yang sudah saya cari informasi dan lain sebagainya, CeraVe ini memang bisa dipakai oleh orang dewasa. Jadi, kalau mau dicoba boleh, tapi manfaatnya itu untuk rambut mungkin rambut dewasa ya, rambut dewasa itu berkurang. Ya, tapi kalau untuk kulitnya itu masih bisa masuk gitu loh. Karena semua formulanya, semua bahan bakunya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu bisa dipakai, bisa diterima oleh orang dewasa seperti itu. Nah, tapi mungkin bisa dibantu dengan yang lainnya ya, maksudnya bukan cuma CeraVe-nya aja. Mungkin buat mandinya CeraVe mungkin bisa, habis itu pakai yang tadi Ultra Body Rich, atau mungkin dia mau bantu minum pakai probiotik dan hemohim juga mungkin bisa dong, gitu. Mungkin boleh saya tambahkan ya, teman-teman. Iya, Bu Ida, silakan. Jadi gini ya, teman-teman. Kadang kita itu berpikir ketika kita gatel-gatel, itu masalahnya ada di kulit. Padahal tidak selalu demikian. Makanya harus cek dengan detail. Ya, kenapa? Orang yang gula tinggi, ketika gulanya tinggi, kemudian fungsi ginjalnya sudah tidak bagus, dia akan merasa gatal-gatal. Nah, ini harus hati-hati di sini. Ya, bisa ada efek gatal di kulit, ya, atau dia autoimun. Bisa banget, ya. Makanya kalau dokter kemarin itu, dokter Teresa, Profesor Dokter Teresa yang waktu menyampaikan tentang pentingnya imun, ya, beliau ini adalah imunolog, ya, jadi dia ahli dalam imun, soal imun. Kita itu harus minum hemohim itu sampai kita tutup mata. Kenapa? Ya, setiap kita punya benih-benih penyakit termasuk kanker yang suatu saat itu akan gitu ya, keluar ya. Tinggal nunggu aja pemicunya gitu. Nah, sedangkan hemohim itu dia adalah imunomodulator. Dia bisa menaikkan dan menurunkan, menaikkan apa? Sistem imun kita sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya nih kayak waktu COVID ya, COVID itu kita kan punya yang namanya sitokin ya. Sitokin itu sangat bagus banget untuk tubuh kita. Dia adalah pasukan yang membentengin tubuh kita supaya tidak terkena bakteri, virus seperti itu ya, penyakit gitu ya. Tetapi sitokin ini bisa baper ya. Wah, ini seolah-olah nih ada virus banyak banget nih. Ini saya harus keluarkan pasukan yang sangat banyak. Akhirnya dia mengeluarkan pasukan yang berlimpah-limpah berlebih, itu juga bahaya. Itu bisa mengakibatkan kematian, ya, seperti waktu COVID, ya, seperti itu. Itu badai sitokin terjadi di tubuh orang-orang yang terpapar virus, ya, karena dia tidak punya imunomodulator yang menyeimbangkan. Makanya teman-teman, ketika kita minum hemohim untuk untuk memperbaiki misalnya gula darah kita, tensi kita nggak boleh langsung berhenti obatnya dulu, nggak boleh. Karena apa? Karena dia harus mempelajari sistem kita sampai nanti kalau sudah stabil baru lepaskan pelan-pelan obat itu. Jadi jangan drastis, udah jangan minum ini, obatnya ini lepas. Jangan ya teman-teman, seperti itu. Nah, termasuk yang
ketika kita diperhadapkan, ditanya oleh orang-orang bertanya kepada kita tentang aku kok gatel-gatel, aku kok pusing, aku kok ini dan itu. Kita jangan serta-merta memberikan solusi dengan suplemen-suplemen tertentu menurut pengetahuan kita. Kita harus tanya dulu, kamu udah ke dokter belum? Ada apa? Gatelnya itu dari apa? Dasarnya dari apa? Digigit nyamuk, nggak perlu hemohim. Kan gitu. Gatelnya karena dia habis dari sawah, ya kan? Terus ke gigit apa, begitu ya nggak perlu hemohim, ibaratnya seperti itu. Jadi itu bisa dipelajari dulu. Kemungkinan kalau orang-orang dewasa, biasanya kita bisa melihat tanda-tanda yang lain, ya. Ciri-ciri yang lain yang dia akan digiring harus tes apa gitu loh. Apakah gula darahnya, pankreasnya masih baik-baik saja, ginjalnya masih baik-baik saja atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk produk-produk suplemen, teman-teman harus benar-benar memperhatikan ini. Ya, jangan overklaim juga karena setiap kita itu tubuhnya nggak berbeda-beda. Nah, hemohim pengalaman saya juga, ya ini pengalaman ya. Ternyata hemohim ini bagus sekali untuk masker juga, untuk kita oleskan ketika kita sakit, gatel apa ya. Saya juga bengkak area mata ya waktu itu karena bukan iritasi, saya alergi dengan dudukan kacamata begitu ya. Alergi sampai bengkak 2 kali ya. Saya oles hemohim itu bagus sekali teman-teman ya. Nah, jadi sisa hemohim Anda ketika minum gunting itu sisa-sisanya dikoretin ya, buat maskeran itu bagus banget. Oke? Yang gatal-gatal juga boleh dioles hemohim ya. Wida mau tanya lagi tidak? Ini tadi saya ada member kasih hemohim karena flu batuk kering. Tapi terus minum hari pertama malam enakan, besoknya minum dia memang banyak sakit ya, sakit ini ada kayak lambung gitu ya. Nah itu pagi hari minum katanya kok badanku lemes banget ya, ini aku minum hemohim, tiduran terus hari ini nih aku, terus minum antibiotik memang katanya dia, tapi memang antibiotik plus hemohim ini. Apa itu efeknya hemohim baru pertama kali minum? Ya, dijeda enggak, Ci? Jantungnya enggak enak. Dari antibiotik itu dijeda enggak? Kenapa? Waktunya minum dari antibiotik. Dijeda, sudah. Ya, minum pagi hari, perut kosong, hemohim, jam 11 baru antibiotik. Hemohim itu memberikan signal ya, tubuh kita itu akan memberikan signal ketika kita mengkonsumsi produk apapun ya. Kalau produk itu sedang bekerja, biasanya dia akan memberikan signal. Apakah dia signalnya itu seperti apa, masing-masing tubuh beda. Nah, kalau signalnya itu dia lemes seperti itu, nggak usah takut, Ci. Itu artinya akumulasi kelelahan dia karena kurang tidur atau kurang istirahatnya itu sampai pada hari ini. Nah, pada hari dia lemes itu, maka istirahat aja. Habis istirahat, nanti malam minum lagi hemohim. Ya. Jadi ada yang nggak apa-apa ya. Jantungnya katanya enggak enak katanya. Itu asam lambung berarti ya dia ya. Oh, iya. Asam lambungnya itu harus diperbaiki dulu, Ci. Asam lambung itu ya luar biasa. Ini saya aja kecapean ya. Kemarin beberapa hari kita pergi ke Tegal mana itu Semarang, terus ke Temanggung. Saya baru sampai kemarin langsung hajar dengan Zoom. Ya ini asam lambung saya tinggi sekali. Berasa sekali. Nah, asam lambung tinggi itu bisa membuat berdebar-debar atau jantung kita seperti berdegup lebih. Kemudian kita merasa apa ya, nggak nyaman ya, rasanya kok gelisah seperti itu ya, kesulitan tidur juga. Nah, ini harus diperbaiki dulu asam lambungnya. Makanya saya juga minum Vincem teman-teman ya.
Saya ini tadi udah minum Vincem 1, ini sebentar lagi saya harus 1 lagi. Karena udah parah sekali. Ya, seperti itu. Asam lambungnya, Ci, betulin dulu, Ci. Iya, iya, Bu. Makasih, Bu Ida. Oke, terima kasih. Wah, keren banget Bu Tri nih. Terima kasih juga buat penjelasannya Bu Stefani sama Bu Ida. Berarti memang kita juga harus benar-benar ini ya, cari tahu lebih detail terkait keluhan-keluhan baik dari member atau teman-teman kita yang mungkin ya sebelum kita memberikan saran produk-produk dari Atom ini kita benar-benar harus gali dulu gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya dan nanti kemudian sebelum kita merekomendasikan produk ini kita juga harus gali lebih dalam juga ya kandungan-kandungan seperti itu. Terima kasih, sangat membantu. Mungkin nanti saya akan tanya dulu ke dia gitu ya, ke teman saya karena ya bisa jadi karena ini ya dia sudah punya alergi gitu ya, alergi makanan terus sudah lama juga gitu. Coba saya tanya lebih detail. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Oh, tidak ada. Dari Bu Maria. Coenzim bagus, aku pernah kasih buat suami aku GERD. Nah, benar banget nih. Di saya juga punya asam lambung. Jadi kalau udah asam lambung bisa lapor nih ke misal saya punya asam lambung. Waktu itu bawa enggak dibawain. Minum ini langsung sembuh. Waktu itu asam lambungnya sampai nggak bisa gerakin, testimoni sedikit ya. Jadi asam lambung saya itu udah cukup parah. Ini agak beda produk ya. Tapi asam lambung kan memang penyakit sejuta umat ya. Jadi Vincem ini nggak usah diragukan lagi karena saya buktinya waktu itu benar-benar nggak bisa gerak karena kalau saya udah asam lambungnya kumat itu nggak bisa gerak sama sekali kayak gitu. Terus saya hubungin misal saat itu. Singkat cerita ada satu, saya minum satu itu bisa gerak. Ajaib banget emang. Aduh, bersyukur banget punya Tommy. Oke. Selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pengen testimoni, boleh. Ada yang pengen bertanya lagi, boleh. Mumpung kita masih ada waktu. Jangan lupa juga kita ada hadiah mungkin ya dari Bu Ida di akhir peserta terbaik, peserta jom terbaik kayak gitu. Jadi monggo sebanyak-banyaknya bisa dijawab. Gitu ya. Di sini ada master-masternya soalnya. Gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya nambahin. Nggak Baik, tanya Pak. sih. Tapi thank you banget ya, Fani untuk uraiannya jadi meyakinkan banget tadi, keren. Jadi cuman sayangnya kan sudah fasenya lewat nih. Cuma jadi kepikir sih nanti kalau misalnya, tapi juga agak kelewat juga sih teman-teman saya juga sudah anaknya sudah gede-gede gitu. Tapi untuk yang masih punya teman-teman yang nanti punya bayi gitu ya, atau cucu gitu, saya kira bagus banget kalau kasih hadiah gitu kan. Kalau mereka punya anak, ini hadiah yang worth it ya. Maksudnya harganya sih mungkin 180-an kan. Ya bagi sekelompok orang mungkin sebagian juga kerasa mahal, tetapi kalaupun itu tidak kita misalnya ada budget ke sana ini nggak ada salahnya ya kalau ada yang punya bayi dikasih hadiah ini. Karena itu bagus banget gitu loh dengan penjelasan tadi itu. Dan syukur-syukur nanti dia jadi tahu ini kok bagus banget apa. Nah dia jadi kita bisa bisa jadi punya pelanggan gitu ya. Daripada dikasih macam-macam yang macam-macam itu kan nggak jelas. Ini kan sudah jelas tadi itu ada dapat paten barang kan, terus dermatesnya Jerman dan sebagainya udah peace of mind gitu loh. Kita ngasih hadiah yang terbaik untuk sahabat atau keluarga. Dikasih pita nanti untuk bikinnya itu kan bisa minta tolong Bu Ida gitu kan. Bu Ida kan sering nganggur untuk dibungkuskan yang rapi gitu, dibuatkan kayak nggak maksudnya untuk bakatnya supaya Bu Ida tersalurkan gitu ya. Kok Itu pinter dibuat kamu, dihias-hias itu bagus gitu. Tapi thank you banget ya. Tapi bisa untuk hadiah nih worth it nih ada yang punya anak bayi gitu. Iya, sekali-sekali gitu maksudnya aku. Maksudnya kita bahas bukan produk yang buat dewasa terus gitu kan. Iya, Kan juga Atomi ada produk-produk untuk anak-anak gitu ya. Siapa tahu
jadi tercerahkan gitu kan. Jadi oh Ya, ini nih ternyata buat anak-anak bisa nih, ternyata bagus nih gitu. Makanya kita kan nggak terlepas dari yang namanya anak-anak juga kan. Di sekeliling kita tuh ya, pasti ada someday lah, someday kita pasti punya entah itu ponakan, entah itu adik, entah itu cucu, entah itu nanti ya. teman kita lahiran atau apa gitu ya. Itu benar kata Ko Will ini. Ini ide yang brilian kok. Bisa Nah, buat kalau hampers gitu ya. ya untuk embersnya, kalau yang lotion Kira sama cuma krimnya itu ada bisa kasih spill nggak? 40. Maksudnya bedanya dengan ini apa gitu? Kan eman-eman nih kalau kan. Sebenarnya Heeh. ya, produknya itu sebenarnya sama kok. Kandungannya itu hampir sama, 80% itu sama. Sama-sama Oh, dia mengandung Ada ceramide keluar lagi kayak vitamin yang C yang warnanya ungu ya, Nok. hipoalergenik. Itu ada siapa yang ngobrol ya? Ada itu yang kayak vitamin C itu loh warna ungu itu apa loh sasetan. Suara siapa ya? Ngapain aku ada tuh. ya udah saya mute dah. Oke, thank you kok. Jadi Nah, skillnya ada lagi nih. Jadi kalau mau lengkap itu sebenarnya kan sabunnya dipakai pertama gitu ya. Setelah itu kita pakai krimnya itu dipakai untuk muka gitu ya. Terus lalu untuk lotionnya itu dipakai untuk badan. Nah itu sebenarnya kandungannya tuh hampir sama. Jadi 80% tuh sama kok. Sama-sama dia mengandung fermentasi kunyit. Sama-sama dia mengandung ceramide gitu kan. Dia juga apa namanya sebagai apa punya formula hipoalergenik gitu loh. Cuman beda tekstur, beda cara pakainya aja sih. oh ya. Saya Gitu. ingat sih Jadi waktu kecil itu kan anak-anak kan biasanya di lipatan-lipatan di pangkal paha itu gitu kan. Kasih itu mm-mm. kan lembab banget kan area itu. Berarti itu kasih Kalau untuk lotion kalau di situ. Nah, itu kalau untuk area-area yang di luar yang terlihat gitu ya, di luar yang terlihat tuh dikasih lotion. Itu bagus. Kalau mau untuk ruang popok itu dipakai lotionnya boleh, dipakai krimnya itu juga bisa kok. Oke. Mm-mm. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin punya bayi atau yang mungkin punya anak-anak yang usianya masih balita gitu ya, yang apa namanya? Dia punya masalah, dia gampang ruam popok atau misalkan yang kayak tadi saya bilang tuh ada dermatitis atopik yang tadi videonya saya udah share tadi ya. Itu mau dipakai kalau di wajah ya di muka itu mau dipakaikan apa namanya? Sorry. Mau dipakaikan apa namanya? Krimnya itu bisa. Jadi di wajah dipakaikan krim, kalau mau di badan, di kulit badan gitu dipakai lotionnya itu boleh. Setelah mandi ya, setelah mandi. Jadi sabunnya dulu yang pertama, setelah itu krim atau lotion. Kalau mau maksimal loh hasilnya ya, mau maksimal hasilnya dipakai satu paket gitu. Cuman kebetulan tadi yang saya jelaskan itu hanya sabun dan shampoo-nya aja gitu. Oh, Oke, thank you. satu lagi. Sorry, satu lagi tadi ketinggalan ya penjelasannya. eh Penjelasannya itu eh, tentang natural HG tadi yang materi tentang natural HG yang tadi saya share itu. Itu ternyata kalau di rambut, di kepala ini di kulit kepala itu kan shampoo and bath ya. Berarti kan bisa dipakai untuk shampoo kepala ya. Nah, itu sangat bagus untuk memperkuat akar rambut loh, teman. Tapi untuk usia usia balita ya, usia anak-anak ya. Nah, kalau untuk tadi makanya saya bilang tadi kalau untuk yang usia dewasa samponya lebih baik pakai yang untuk dewasa aja gitu karena lebih bagus, lebih maksimal hasilnya gitu. Karena kalau CeraVe dipakai untuk kepala dewasa untuk rambut yang dewasa gitu hasilnya nggak begitu efisien gitu. Begitu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Stefani. Terima kasih juga Pak Willy. Eh, Menarik juga ya kalau kita bikin hampers ya. Jadi kalau ada ibu-ibu atau keluarga yang habis lahiran, jadi nggak bingung mau cari kado apa, langsung aja hubungi Bu Ida. Bu Ida tolong buatkan hampers gitu. Boleh banget. Hampers dibungkus dengan rapi ya Bu. Ada palungan. Boleh, boleh, boleh. Nanti mungkin saya mau buka ini juga ya.
Hampers Audi gitu. Oke, terima Saya mau kasih nanya. idenya Pak Willy. Boleh Bu Endang. Wah, belum dengar Ya, suara Bu Endang dari tadi ini. Monggo Bu Endang. ini saya Silakan sebagai Bu. omanya Nia ya, anaknya si Stefani itu kan, ya kan cucu saya. Saya terheran-heran Fani itu waktu tanggal 5 Desember waktu itu. Mami itu mau order apa, Mbok? Tolong Mi. Aku diorderin CeraBB yang buat apa itu? Mandi. Loh, kan pakai itu ya? Kan dia makainya udah lama, tapi saya itu jarang kontrol di kamar mandi. Katanya hampir habis Mi, tinggal dikit banget, paling 10 mili gitulah. Tinggal dikit. Ya udahlah tak beliin tanggal 5 Desember itu minta beliin CeraBB apa buat badan, tapi nggak taunya dia tuh in one ya. Bisa buat shampoo. Waduh, saya pengen juga nyoba nih. Karena kan kalau oma-oma gitu kan rambutnya udah kering gitu ya. Katanya kalau pakai shampoo baby kan lebih bagus. Saya pakai ya shampoo kan kemarin juga udah beli yang itu loh, yang apa care apa Van, yang hijau itu Van, Hair yang hijau. Vital. Yang gantinya Absolut. Mami pakai itu kan enak banget itu ya. Sing encer ya, itunya kan keluarnya encer ya. Hair Vital. Hair Vital. Terus saya juga pingin pakai itu loh. Kalau udah habis pingin pakai yang CeraBB yang cucu saya pakai itu, kayaknya kok lebih lembut apa ya. Mungkin biasanya kalau orang udah oma-oma gitu kan pakainya itu ya sabun baby ya kan. CeraBB juga oke juga nih buat orang tua-tua. Lah aku bilang Van, Mbok kami itu nek ada ulang tahun teman-temannya Vania itu, daripada beliin jajan, Mbok udah beliin yang kamu apa yang ini apa CeraBB itu, mungkin ada 3 orang, 3 ibu-ibu itu ya urunan gitu kan lebih berharga tak gituin kan. Pokoknya beli dari Atomi aja sih, pada buang duit gitu lah. Ya ini kita contoh-contoh buat kita semuanya itu kalau bisa itu, kalau kita memberikan ulang tahun teman atau ulang tahun anaknya, mungkin hadiah Natal, hadiah tahun baru, Mbok ini coba diinvestkan beli dari Atomi aja, yang mereka juga kayaknya diperlukan kan, lebih lebih bagus kan dipakai kayak gitu ya, odol ya, ada hand shop. Saya kemarin nyumbang dari gereja, minta kenang-kenangan itu apa itu kado tanpa nama, kasih hand shop semua lo 3. Lumayan ya, habisnya ya 150 ribuan ya, tapi bersyukurlah makanya supaya mereka juga bisa pakai, bisa kenal. Kalau udah dia nanya saya lah, kalau udah nanya dia kan pingin beli yang lain, coba kayak odol, kayak mungkin buat sabun muka, kita jelasin sama yang lain, kita pancing dulu. Pokoknya buat kado gitu aja, yang termurah enggak apa-apa, yang penting kadang itu loh apa namanya yang buat nyuci piring itu loh, yang kawat itu. Nah itu tuh pada suka loh, itu yang bulat yang kawat teman apa itu, scrub itu apa itu bisa buat kado-kado loh. Kadang apanya itu apa itu yang buat kayak busanya buat cuci mobil apa itu bagus, yang punya Atomi awet sekali sih. Ya ini kita sih juga bersyukur ya, pokoknya apa yang ada di Atomi itu kayaknya bukan cuman ecek-ecek sih. Saya semuanya sekecil-kecilnya saya udah ini nyicipin lah, apa sudah pakai dikit-dikit, beli dikit, jadi supaya saya bisa menjelaskan teman-teman, saudara, kalau pas ketemu gitu kan dia bisa pakai, bisa beli. Ya itulah, kalau CeraBB kan kemarin harganya cuma berapa ya, 182.000. PV-nya kalau nggak salah 5.400, ya lumayan lah, nggak terlalu mahal juga. Ya marilah ibu-ibu yang lain yang punya cucu apa anak masih balita, mungkin bisa nyoba dari produk Atomi CeraBB ini ya, yang Fani tadi menjelaskan ya, bisa mungkin bisa cocok dan bisa terus berlanjut gitu, bisa buat kesaksian buat teman-teman yang lain yang dia juga bermasalah anaknya maupun cucunya. Terima kasih, mungkin sekedar memberikan ini apa penjelasan tadi. Cucu saya beli lagi kemarin udah 3 kali katanya. Udah lama pakainya. Bersyukur sekarang Fania kan udah jarang gatel, udah lincah, udah pinter gitu anaknya, luar biasa. Terima kasih semuanya. Wih, luar biasa banget. Oma Endang, thank you. Saya mau tanya Bu Ida, saya kan pakai Van Lotion. Nah itu kalau Fania umur 5 tahun boleh pakai ini enggak Bu Ida? Kalau sekolah itu panas loh. Boleh? Fresh Lotion itu aman untuk anak-anak ya. Ya udah,
pakai Van, enggak apa-apa. Soalnya ada yang bilang gini, jangan sembarangan loh ngasih apa lotion di apa itu di tangan anak-anak sekolah tuh kan kemarin anak saya dikasih tahu temennya. Aku bilang, Van, coba tanya Bu Ida. Ini fresh sun Aman, lotion nggak buat anak-anak gitu loh. Oh aman, oke kalau boleh saya Fani pakai buat Fabian sama Fania Van ya kan, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Ida, Tuhan berkati. berarti. Terima kasih Oma Endang, luar biasa. Mantap, semangatnya keren. Ya, Udah amin. banyak testimoni dari Oma Endang. Bahkan Amin. dijadiin hadiah. Keren. Terima kasih Bu Endang buat sharingnya dan testimoninya. Oke, mungkin kita masih buka kesempatan untuk pertanyaan atau yang mau testimoni boleh. Belum kita close. Ayo. Ya Allah. Ayo bisa. Yang pengen sharing? Belum, itu masih Oma. Halo, boleh Halo. Bu. Kenalin, aku lo Ani. Aku mau tanya, Ci. Ini apa namanya? Hemohim itu sebaiknya minumnya langsung 1 saset habis atau boleh sedikit-sedikit? Untuk siapa itu? Yang minum siapa, Ci? Yang minum saya, kalau langsung glek habis kayaknya mual. Harus glek ya, satu Harus habis. glek. Ci, kalau kesulitan, taruh di sendok ya. Taruh sendok baru diminum begitu. Atau dicampur dengan air. Tapi kalau campur air itu malah menurut saya lebih pahit ya. Iya, Jadi ada di pahitnya sendok aja. sedikit. Taruh Pakai di sendok aja jadi glek gitu. Kalau Berarti pakai itu kan enggak ada gini-gini toh. Jadi semua usia Bu Ida, Hah? semua usia bisa minum tanpa takaran. Yo pakai takaran kalau tergantung nanti kalau anak-anak nanti mulai dari usia 5 ke atas lah. Sebenarnya sih usia balita boleh, cuman takarannya dikurangi aja. Nah, itu kalau sudah terbuka apa masih tetap higienis? Ditutup lagi, dijepit, begitu masukin kulkas. Oke. Sama vitamin C. Kalau vitamin C juga sama, bisa separuh tutup lagi. Vitamin C Kalau bisa. untuk anak-anak. Boleh. Oke, makasih Bu Ida. Ya. Kalau saya minum hemohim pakainya sendok, Fani tahu itu. Enggak bisa pakai langsung kayak tolak angin gitu. Pakai sendok berapa kali sendok terakhir terus tak kocai air, jadinya bersih. Jadi apa ini sesuai dengan takaran semuanya itu dibersihin itu apa bungkusnya saya oles-olesin ke leher, ke muka kayak gitu. Jadinya semuanya tuntas dibuang. Makasih Oma sarannya. Ya, saya pakai sendok. Ya. Itu vitamin C kalau nggak langsung habis ini maksimal 2 hari ya. Karena kalau lebih dari itu biasanya jadi agak menggumpal. Menggumpal, iya. Ya, saya soalnya pernah gitu. Kayak habis demo saya nggak habisin gitu kan 2. Jadi kalau masih sehari nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari sehari kayak menggumpal. Oke, makasih Ko Willy. Tidak. Terima kasih Bu Tri. Oke, ada lagi kan yang mau bertanya? Mungkin cukup ya, Odi. Oke, siap. Sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih buat malam hari ini. Karena sekali materinya juga luar biasa. Jadi Atom itu nggak cuma untuk dewasa, tapi juga buat anak-anak juga bisa dipakai. Terima kasih juga buat Bu Stefani yang malam hari ini sudah memberikan kita materi yang sangat luar biasa ya. Keren banget. Bu Ida juga terima kasih buat semuanya yang juga sudah memberikan pertanyaan, Pak Willy dan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa untuk absensi dan evaluasi acara bisa mengisi di link yang sudah tertera di kolom chat. Oke, terakhir nanti boleh Bu Ida mau sekarang diumumkannya?
Oke, teman-teman. Boleh, waktu dan tempat. Terima kasih Fani, terima kasih Odi, terima kasih teman-teman semuanya. Kebetulan sebenarnya mau saya umumkan kemarin, tapi saya belum siap karena terlalu capek, baru sampai begitu ya, belum saya selesaikan. Nah, teman-teman, di tahun 2025 kita sudah menutup luar biasa ya dengan teman-teman rajin mengikuti Zoom ya, itu adalah kerinduan saya ya, karena untuk sukses di Atomi itu yang paling utama adalah kita belajar. Maka dari itu saya memberikan challenge untuk teman-teman yang mengikuti Zoom dengan open cam ya. Kenapa open cam itu menjadi yang pertama, kriteria pertama penilaian ya, karena saya bisa melihat wajah Anda ya, serius apa enggak nih, belajar apa enggak. Kadang kalau tutup kameranya itu Anda bisa ngobrol sendiri atau ngapain begitu ya, bisa jadi seperti itu. Bukan di sini tapi di sono ya. Nah, yang kedua, kriteria kedua yang menjadi pertimbangan saya adalah keaktifan teman-teman di dalam Zoom ini. Anda bertanya, Anda ambil bagian dalam hal apa itu namanya, menjadi moderator atau menjadi pembicara seperti itu, dan juga Anda jumlah kehadirannya juga ya, jumlah kehadirannya itu yang terbanyak. Jadi 3 kriteria ini yang menjadi pertimbangan saya. Lalu hadiahnya apa dan siapa saja yang menang, tereng, mau ya? Oh iya, maaf, ini hari ini ada dari tim lain ya, mohon maaf, saya izin untuk umumin ya di sini karena tidak ada waktu lagi karena ini udah terlambat beberapa hari ya. Ini hadiah pemenangnya. Iya, ini adalah challenge peserta Zoom terbaik 2025. Ya, the most true learner itu ada Koweli Chen, Andi Rosmini, Bu Andi, Ibu Rika, kemudian Tri Kusumawati, Teresia Wige, Lucy. Hadiahnya adalah 24K gold mask. Ya, luar biasa ya. Wah, Bu Ida nggak bohong ternyata ya. Bohong apa enggak? Saya akan Kobeli waktu itu tanya ya, mau kasih hadiah berapa juta ya. Dilihat nanti dihitung ya. Yang berikutnya the most serious learner. Ada Nana, Veraling, Silviana, Aci, Lucy Muljani, Endang Kartini. Hadiahnya adalah 1 daily expert mask. Ya, 1 box ya. Nah, yang berikutnya the most enthusiastic learner. Itu ada Ibu Sri Umbarwati, Johannes Chen, Santi, Fania, Agus Harjanto, Nelly, dan Ibu Sudaryanti, Ibu Dukuh ya. Hadiahnya 1 box toothbrush. Dan most diligent learner ada Michelle Vanya, ada Salya, Lipit Pong, Yosep Joko, Stefani, dan Yenti. Hadiahnya 1 box toothpaste 50 gram. Nah, teman-teman, sekalipun ya challenge ini sudah usai, tapi saya sangat berharap Anda yang masuk di peserta Zoom terbaik ini, Anda menjadi pioner yang berjalan di depan, memberikan teladan. Anda hadir di Zoom dengan membuka kamera, ya, membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang memberikan keteladanan untuk menghidupi apa yang sudah dirancangkan oleh chairman kita untuk kita sukses. Karena kunci sukses di Atomi hanyalah belajar ya. Terima kasih untuk Lia yang sudah luar biasa merekap setiap Zoom beliau yang mencatat ya, dan saya akan memberikan hadiah spesial nanti ya. Apa hadiahnya? Tunggu dulu ya. Ada deh ya, pokoknya ada deh ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih waktunya. Odi, saya kembali.
Terima kasih Bu Ida. Nadia, mantap semuanya. Semoga kedepannya semakin rajin lagi. Oke, sebelum kita akhiri Zoom kita malam hari ini, kita mau mengucapkan moto Atomi ya dengan lantang. Kita ucapkan 3, 2, 1. Menghargai Hargai semangat, semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, Layani dengan kerendahan hati. ayo bisa. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Stefani, terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Ida, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Audi. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu di Terima Zoom kasih semuanya. Terima selanjutnya. kasih Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih.